Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penuntut ilmu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa perbedaan antara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan proses fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses meleburnya sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu butik. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini adalah bunga. Sementara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin tumbuhan bisa berkembang biak tanpa proses pembuahan atau proses fertilisasi? Ingin tahu jawabannya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan kali ini. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses fertilisasi atau proses peleburan sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu butik. Bagaimana tumbuhan bisa berkembang biak tanpa proses pembuahan? Jawabannya adalah karena pada tumbuhan itu memiliki yang namanya sel meristem. Sel meristem adalah sel yang mampu berkembang menjadi jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Melalui sel meristem ini, maka memungkinkan tumbuhan untuk berkembang biak secara vegetatif. Dengan sel meristem ini, maka akan mampu membentuk yaitu sel jaringan akar, batang maupun daun. Oleh karena itu, melalui sel meristem ini, maka tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara vegetatif tanpa perlu melakukan pembuahan. Karakter dari perkembangbiakan vegetatif adalah keturunan yang dihasilkan ini akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sebagai contoh misalkan tanaman induk memiliki buah yang besar dan rasanya manis, akan menghasilkan tanaman yang memiliki buah yang besar dan manis. Karena sifat keturunan dari perkembangbiakan vegetatif ini memiliki sifat yang sama. Secara garis besar, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Para penuntut ilmu sekalian yang saya muliakan, insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lebih khusus yaitu vegetatif alami pada tumbuhan. Apa saja vegetatif alami pada tumbuhan? Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia. Jadi perkembangbiakan vegetatif ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri secara alami tanpa bantuan dari manusia. Secara garis besar, perkembangbiakan vegetatif alami ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tunas adventif, yang kedua adalah rizoma atau akar rimpang, yang ketiga adalah umbi, yang keempat adalah stolon, yang kelima adalah spora, keenam adalah dengan membelah diri. Ini adalah 6 cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan cara tunas adventif, rizoma, umbi, stolon, spora, dan membelah diri. Selanjutnya kita akan bahas satu demi satu bagaimana tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif alami dari mulai tunas adventif sampai dengan membelah diri. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami yaitu dengan tunas adventif. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan muda yang baru muncul dari tumbuhan induk. Secara garis besar, tunas adventif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tunas akar.
Tunas akar adalah tunas yang tumbuh dari akar tumbuhan induk. Sebagai contoh, tumbuhan yang mampu berkembang biak dengan tunas akar adalah cemara dan sukun. Pohon cemara dan pohon sukun ini mampu menumbuhkan tunas dari akar-akarnya. Tunas yang tumbuh dari akar-akar ini akan berkembang menjadi tanaman induk dan akan berkembang biak dengan tunas akar. Kemudian yang kedua yaitu tunas daun. Tunas daun adalah tunas yang tumbuh dari daun tumbuhan induk. Sebagai contoh yaitu tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek ini pada daun mampu menumbuhkan tunas. Tunas-tunas ini akan berkembang menjadi tanaman cocor bebek induk. Selanjutnya tanaman cocor bebek itu akan berkembang biak melalui tunas daun. Kemudian yang ketiga yaitu tunas batang. Tunas batang adalah tunas yang tumbuh dari batang tumbuhan induk. Sebagai contoh, tanaman yang mampu berkembang biak dengan tunas batang yaitu pohon pisang, tebu, dan bambu. Pada pohon pisang, tebu, dan bambu ini akan tumbuh tunas di bagian batang tumbuhan induk. Tunas ini akan berkembang menjadi tanaman induk dan akan berkembang biak melalui perkembangbiakan yaitu tunas batang. Ini adalah secara garis besar perkembangbiakan tunas adventif yaitu melalui tunas akar, tunas daun, dan tunas batang. Perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya yaitu rizoma atau akar rimpang. Apa itu rizoma? Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Pada gambar ini ditunjukkan tanaman rimpang, di mana salah satu cirinya dari rizoma ini adalah adanya ruas-ruas. Dari setiap ruas tersebut akan tumbuh tunas-tunas baru. Tunas-tunas ini akan tumbuh menjadi individu baru dan akan berkembang biak dengan akar rimpang atau rizoma. Tanaman apa saja yang berkembang biak dengan akar rimpang atau rizoma? Di antaranya adalah ada jahe, ada temulawak, ada kunyit. Ini adalah beberapa contoh tanaman yang mampu berkembang biak dengan akar rimpang atau rizoma. Perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya yaitu umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis yang terbentuk dari daun yang menebal. Pada bagian bawah dari umbi lapis ini terdapat batang kecil yang disebut dengan cakram. Di sekitar umbi lapis induk ini akan tumbuh siung atau bulbus, yaitu anak umbi lapis yang akan tumbuh menjadi umbi yang selanjutnya akan berkembang biak dengan umbi lapis. Kira-kira tanaman apa sajakah yang berkembang biak dengan umbi lapis? Di antaranya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya yaitu melalui umbi akar. Umbi akar ini sebenarnya adalah bagian akar yang membesar, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jika umbi akar ini ditanam bersama dengan pangkalnya, maka pada pangkal batang ini akan tumbuh tunas. Jadi umbi akar ini tidak bisa ditanam hanya umbinya saja, karena jika umbinya saja yang ditanam ini tidak akan menghasilkan tunas. Contoh umbi akar yaitu wortel dan singkong. Perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya yaitu umbi batang. Umbi batang ini merupakan umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Berbeda dengan umbi akar, jadi umbi batang ini mampu memunculkan tunas maupun akar. Jadi ketika kita menanam umbi batang ini berupa umbi, maka ini akan mampu menghasilkan tunas sehingga menjadi tanaman baru. Apa saja tanaman yang mampu berkembang biak dengan umbi batang? Di antaranya adalah kentang, talas, umbi jalar, dan sebagainya. Ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif alami yang selanjutnya yaitu dengan cara stolon. Apa itu stolon? Stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Pada gambar berikut ini ditunjukkan tumbuhan atau tanaman yang berkembang biak dengan stolon. Stolon ini tersusun atas ruas-ruas.
Ketika ruas ini menempel pada tanah, maka akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Kemudian tunas itu akan tumbuh menjadi tanaman baru yang dapat berkembang biak dengan cara yaitu stolon. Apa saja kira-kira tanaman yang berkembang biak dengan cara stolon? Di antaranya adalah stroberi, tanaman pegagan, dan rumput teki. Ini adalah contoh tanaman yang mampu berkembang biak dengan stolon. Berikutnya yaitu spora. Apa itu spora? Spora adalah satu atau beberapa sel, bisa haploid atau diploid, yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Spora ini terletak di dalam kantong spora. Haploid artinya adalah satu set kromosom lengkap di inti sel. Diploid artinya memiliki dua set kromosom lengkap di inti sel. Pada gambar ini adalah siklus perkembangbiakan tanaman paku. Tanaman paku ini memiliki spora di daunnya. Spora ini terletak di kantong spora, kemudian spora ini akan dilepaskan. Spora ini akan membentuk rizoid, kemudian berkembang menjadi porotalus muda, kemudian berkembang menjadi gametofit dengan organ seksual, kemudian terjadi di sini proses fertilisasi sehingga tumbuh menjadi embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi tanaman induk dan akan berkembang biak dengan cara spora. Apa saja tanaman yang berkembang biak dengan spora? Di antaranya adalah paku, lumut, dan jamur. Kemudian perkembangbiakan vegetatif yang terakhir yaitu membelah diri. Perkembangbiakan dengan membelah diri yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Setiap sel anak yang dihasilkan ini akan menjadi individu baru. Pada proses pembelahan, sifat sel anak ini akan sama dengan sel induk. Tanaman apa yang mampu berkembang biak dengan cara membelah diri? Yaitu ganggang biru. Demikian para penuntut ilmu sekalian, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang perkembangbiakan tanaman, yaitu melalui vegetatif alami. Di antaranya adalah perkembangbiakan tanaman melalui tunas adventif, kemudian dengan cara rizoma atau akar rimpang, melalui umbi, stolon, spora, dan membelah diri. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Dan kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.